Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Kami sungguh bersyukur karena kita dapat berkumpul di rumah kami masing-masing dan kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan naikkan pujian tak terbatas. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah habis di hidup kita. Karena itu dengan rasa syukur mari kita nyanyikan lagu ini. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengaunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami sepanjang tidur malam kami dan memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari-Mu pada hari ini. Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan beribadah. Tuhan, berkati pada pagi hari ini supaya dapat berjalan dengan lancar. Berkati supaya firman yang dapat kita dengar, dapat kita lakukan dan terapkan pada kehidupan kami. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dengan bersukacita dan bertepuk tangan. Mari kita pujikan, tinggi namamu dipuji.
dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Keagungan. Dengan tetap bangkit berdiri dan bertepuk tangan, mari kita nyanyikan lagu pilihanku. Biarlah lagu ini menjadi komitmen kita untuk tidak mengikuti dunia, melainkan mengikuti kehendak Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Adalah pilihanku. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari persiapkan hati kita. Kiranya menyenangkan hati Tuhan menjadi kerinduan kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami masih boleh berada dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna, waktu demi waktu di dalam kehidupan ini. Dan kami bersyukur kalau pada pagi hari ini, kami juga masih boleh kembali beribadah kepada-Mu. Dan kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan.
Berkatilah kami semua agar boleh merenungkan, memahami, melaksanakan setiap firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Demikian pula berkatilah hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada dalam dirinya, sehingga ia boleh Kau kuasai sepenuhnya, agar mulut dan bibirnya itu hanya Kau pakai untuk menyatakan apa yang ingin Kau sampaikan pada kami semua. Dan kiranya kesemuanya itu juga boleh menjadi berkat dan petunjuk hidup bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi guys, apa kabar kalian semua? Saya harap baik-baik semuanya ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang kepada saya diberikan sebuah judul A Lifestyle with Integrity. Ya. Dan perenungan ini didasari dari surat Paulus kepada jemaatnya di Galatia, yakni dari pasal 2 ayatnya yang ke-11 hingga yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sementara kalian juga ikut membuka Alkitab kalian dan mengikuti pembacaan firman Tuhan ini dari dalam hati. Galatia pasal 2 ayat 11 hingga yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mau membaca, merenungkan, menaruh dalam hati dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Nah guys, menarik sekali tema yang dipercayakan pada saya kali ini. Gaya hidup yang berintegritas, ya, a lifestyle with integrity. Apalagi jika kita membaca natsnya tadi itu ya, yang begitu gamblang menyatakan adanya yang disebut sebagai hipokrisi atau kemunafikan. Sebagai sebuah perwujudan dari disintegritas atau disintegrity yang merupakan lawan kata dari gaya hidup yang berintegritas, di mana menjadi judul perenungan kita pada pagi hari ini. Dan menariknya, tokoh Alkitab sebesar Kefas, atau yang lebih kita kenal dengan nama Petrus itu, seorang murid Yesus yang dipakai Tuhan sebagai dasar pendirian jemaat Kristus, seperti yang tertulis dalam Matius 16 ayat 18. Bapak gereja yang pertama guys, pernah menjalani satu bagian waktu kehidupannya di dalam kemunafikan, hipokrisi. Menarik sekali bukan? Apalagi ketika seorang yang dikenal cukup lugu ya, kalau boleh dibilang demikian, seperti Petrus ini ya, orang yang terus terang, orang yang apa adanya, itu dapat jatuh juga di dalam kemunafikan. Nah, jadi bagaimana ceritanya hingga dapat terjadi seperti demikian? Kita akan coba cermati, kita renungkan bersama-sama. Jadi guys, pada masa itu masalah Yahudi dan non-Yahudi itu adalah tergolong sebuah isu yang sangat sensitif. Ya. Kenapa demikian?
Karena pemahaman orang Israel akan keselamatan yang sejak lama telah terbangun dalam benak bangsa ini adalah keselamatan yang eksklusif. Keselamatan yang hanya bagi bangsa Israel saja, bukan bagi bangsa-bangsa lain. Dan pemahaman yang keliru ini guys, yang kemudian membuat bangsa Israel gagal dalam mengemban tugas mereka untuk apa yang saya sebut menjadi agen keselamatan bagi segala bangsa. Pembawa keselamatan bagi segala bangsa. Padahal sebenarnya itu merupakan salah satu tugas utama bagi bangsa Israel sebagai bangsa yang menjadi kesayangan Allah ini. Seperti yang pernah dinyatakan di dalam kitab Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-6 bagian B. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jelas bukan bahwa sebenarnya Allah itu ingin memakai bangsa Israel menjadi agen keselamatan bagi segala bangsa. Nah, tetapi bangsa Israel tidak memahaminya demikian. Dan di dalam pemahaman yang keliru ini guys, bangsa Israel telah membangun dogmatika-dogmatika mereka sendiri berdasarkan pada Taurat. Nah, ada satu lagi pemahaman yang keliru dari bangsa Israel berkaitan dengan Taurat. Di mana Taurat dianggap sebagai syarat untuk mendapatkan atau mencapai keselamatan mereka. Padahal sejak semula tidaklah demikian. Karena sebenarnya Taurat itu ditujukan untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa keselamatan itu tidak dapat diperoleh dengan mengandalkan usaha manusia. Keselamatan itu tidak dapat dicapai dengan mengukur pencapaian pelaksanaan Taurat di dalam kehidupan kita. Karena tidak seorang pun yang akan mampu mencapai standar kekudusan Allah yang tertuang di dalam Taurat tersebut. Sehingga tak seorang pun pula yang dapat mencapai keselamatan itu dengan usahanya sendiri. Nggak ada. Oleh karena itulah guys, manusia membutuhkan anugerah Allah untuk mendapatkan keselamatan kekal itu bagi dirinya. Nah, berdasarkan kesalahan pemahaman inilah guys, maka seperti yang saya katakan tadi, bangsa Israel mulai membangun dogmatika mereka sendiri. Segala macam adat istiadat, segala macam tata aturan seperti membatasi makanan halal dan tidak halal, sunat dan tidak sunat, serta segala macam hal-hal pernak-pernik lainnya. Dan segala pernak-pernik itu ironisnya, dari waktu ke waktu justru telah berubah menjadi sebuah nilai kebenaran yang baru. Kebenaran yang mereka anggap sebagai sebuah kebenaran absolut. Padahal itu hanya pernak-pernik belaka. Tafsiran manusia. Produk hasil dari Taurat. Nah, kemudian guys, datanglah Yesus ke dunia ini. Dan kedatangan Yesus ke dunia ini sebenarnya telah membawa banyak perubahan. Yang diantaranya adalah, yang pertama misalnya bahwa kedatangan Yesus telah mengenapi Taurat. Sehingga sebagai contohnya ritual-ritual hewan kurban yang biasa dilakukan oleh bangsa Israel dapat ditiadakan. Karena apa? Karena Yesus sendiri telah menjadi kurban yang terakhir dan yang sempurna. Menggantikan segala macam kurban di dalam konsep perjanjian lama.
Dan yang kedua, bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini telah meluruskan dogmatika-dogmatika yang tercipta dari keberadaan Taurat itu tadi. Tata aturan, adat istiadat dan sebagainya, seperti diantaranya yang mengatur makanan apa yang boleh dimakan dan yang tidak, yang mengatur tentang ritual-ritual peribadahan, yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian, hari Sabat, serta segala macam adat istiadat, tata aturan dan tafsiran-tafsiran lainnya, di mana ajaran Yesus sebenarnya telah meluruskan kesemuanya itu. Tapi masalahnya guys, nilai-nilai kebenaran sejati yang dibawa oleh Yesus ini tidak dapat diterima oleh Yudaisme. Bahkan Yesus sendiri pun ditolak oleh bangsa Israel. Dan bagi orang-orang Yahudi yang telah menerima Kristus sekalipun, kebenaran-kebenaran ini masih menjadi polemik, keraguan, persoalan buat mereka. Karena apa? Karena mereka masih terpaku, terikat pada ritual, tata aturan, tata ibadah, pada bangunan-bangunan dogmatika seperti yang telah mereka bangun selama itu. Ratusan tahun lamanya. Dan inilah yang memicu Rasul Paulus untuk mengkritik apa yang Petrus telah lakukan. Petrus yang sedang mendua hati, yang telah tahu apa yang benar tetapi masih takut untuk menyatakannya. Bahkan Petrus mengkompromikannya agar tidak memancing persoalan ataupun perselisihan ataupun mungkin pengucilan dari teman-teman Yahudinya itu. Pengikut Yakobus, sesama Yahudi. Guys, jika dicermati dari kronologinya, peristiwa di Antiokhia ini terjadi setelah Petrus dalam tanda kutip dicerahkan dalam perjumpaannya dengan Cornelius, seorang perwira pasukan Italia, seorang non-Yahudi. Yaitu setelah ia mendapat penglihatan yang menyatakan bahwa tidak ada lagi makanan yang haram di hadapan Allah. Yang mana itu juga menjelaskan bahwa keselamatan tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel saja, tidak hanya eksklusif bagi bangsa Israel saja, tetapi juga bagi segala bangsa, orang-orang non-Yahudi. Kita semua. Sehingga ketika Petrus datang ke Antiokhia, di mana ia banyak berjumpa dengan bangsa-bangsa lain, maka Petrus yang sudah tercerahkan itu guys, mau duduk makan bersama dengan mereka, orang-orang yang non-Yahudi itu, orang-orang yang masih dianggap sebagai kafir. Oh, baik sekali bukan? Apa yang dilakukan oleh Petrus ini? Bersahabat dengan orang-orang non-Yahudi yang masih dianggap kafir oleh kaumnya itu. Tetapi sayangnya, ketika pengikut Yakobus menyusul datang ke sana. Siapa itu pengikut Yakobus? Kira-kira mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai Yahudi Kristen yang masih mengamalkan tata cara Yudaisme walaupun mereka sudah percaya pada Kristus. Ya, boleh dibilang orang-orang Yahudi kolot lah. Ya. Maka Petrus pun kemudian seakan berusaha untuk menghindari potensi perselisihan dengan mereka yang masih belum tercerahkan itu. Yaitu dengan cara menjauhi teman-teman non-Yahudinya tersebut di hadapan mereka. Iya guys, memang benar bahwa Petrus dalam hal ini telah menjadi bermuka dua.
munafik. Di satu sisi ia ingin menjalin hubungan baik dengan orang-orang non-Yahudi untuk dapat menjangkau dan memenangkan mereka. Tetapi di sisi lain, ia tidak ingin apa yang dilakukannya itu sampai harus mengorbankan hubungan baiknya dengan sesama Yahudi Kristen, pengikut Yakobus itu. Petrus takut diolok-olok karena kedekatannya dengan kaum kafir itu. Sehingga dengan itu sebenarnya kebenaran Kristuslah yang telah dikorbankan demi menjaga hubungan baik belaka. Demi cari aman. Supaya tidak dianggap jelek. Supaya tidak memancing polemik. Supaya tidak memancing perselisihan. Cari aman, guys. Itu yang sudah dilakukan oleh Petrus. Dan itu salah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu tadi dalam nats kita yang sudah kita baca bersama tadi. Oh, tapi Tuhan itu baik. Tuhan tidak membiarkan Petrus terus berlarut-larut di dalam sikap munafiknya itu. Dan Tuhan kemudian memakai Paulus untuk dengan tegas menegur Petrus. Guys, bukannya Paulus itu lebih baik daripada Petrus? Enggak juga. Karena setiap rasul itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing di dalam diri mereka. Enggak ada yang sempurna. Demikian pun kita juga, kita semua juga enggak ada yang sempurna. Tidak seorang pun yang sempurna di hadapan Allah. Tapi Tuhan memakai Paulus untuk menegur Petrus. Dan tegasnya teguran Paulus itu kemudian telah menyadarkan Petrus. Sehingga bukannya Petrus marah terhadap Paulus, enggak. Tapi justru ia mau melakukan introspeksi diri dan memperbaiki kesalahannya itu. Terbukti pada sidang yang diadakan di Yerusalem setelah itu, yang tertuang kisahnya, peristiwanya di dalam kitab Kisah Rasul pasal 15 ya. Di sana kita dapat melihat bahwa Petrus kemudian telah dengan tegas menyatakan kebenaran itu tanpa berusaha lagi untuk cari aman dari siapapun juga. Sehingga dengan demikian perselisihannya dengan Paulus pun boleh dikatakan telah terselesaikan dengan baik. Nah guys, bukankah demikian pula yang sering terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini? Kalian sebagai remaja, saya yakin memiliki ruang lingkup pergaulan kalian masing-masing, bukan? Dan bahkan saya yakin bukan hanya satu ruang lingkup pergaulan saja, tetapi bisa beberapa bahkan ya lebih banyak lagi. Lingkungan teman-teman gereja, kayak teman-teman di klub olahraga lah. Mungkin kumpulan tetangga-tetangga kalian yang seusia. Atau komunitas gamer mungkin, kalian punya komunitas gamer sendiri. Dan tentu saja teman-teman di sekolah kalian. Di sekolah pun seringkali kalian memiliki pergaulan di berbagai kelompok, bukan? Seperti grup kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10 dan seterusnya. Bahkan mungkin juga ada grup ekstrakurikuler, ya seperti apa? Grup futsal mungkin, atau grup paduan suara, ya. Itu di sana juga ada yang ikut grup paskibraka, ya. Dan lain sebagainya. Entah ada berapa banyak komunitas kalian. Barangkali di HP kalian itu udah
penuh sesak ya dengan puluhan grup kalian atau mungkin mencapai 100, siapa yang tahu. Baik itu dengan grupnya Line, grupnya WA ataupun Instagram atau apapun juga lah, media sosial apapun lainnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, dari sekian banyaknya lingkup pergaulan kalian itu, apakah kalian memiliki konsistensi dalam bersikap di dalam setiap ruang lingkup pergaulan kalian tersebut? Kalau jadi good guys ya tetap jadi good guys di komunitas manapun kalian sedang berada. Dan kalau jadi bad boys ya tetap demikian. Asli. Seperti apa adanya kalian. Original. Ya. Atau kalian telah menjadi seperti Petrus yang bermuka dua tadi. Ketika bersama dengan orang-orang non-Yahudi, ia menjadi sahabat mereka. Dan ketika ia sedang bersama dengan para pengikut Yakobus, yaitu Yahudi Kristen yang kolot itu tadi, ia memalingkan muka dari sahabat-sahabat non-Yahudinya itu. Apakah kalian menjadi seperti demikian? Itu adalah salah satu sikap yang menunjukkan kemunafikan, guys. Berpura-pura, memasang topeng kepalsuan dalam diri kita. Mungkin di ruang lingkup pergaulan teman-teman segereja kita dapat menjadi sesuci malaikat. Tetapi di ruang lingkup yang berbeda bisa jadi kita berubah menjadi seburuk-buruknya. Dan di setiap lingkup pergaulan atau komunitas di mana kita sedang berada, kita dapat saja memasang topeng yang berbeda-beda. Bukan lagi bermuka dua saja, guys, nggak cukup. Tapi multi face, banyak muka. Ya. Kalau 2 dimensi itu udah nggak musim lagi, ya. 3 dimensi juga udah lewat. Ini multi dimensi, multi face, banyak muka. Tergantung dalam komunitas mana kita sedang berada. Sehingga karena itu kita memiliki banyak topeng yang orang zaman now bilang itu bermanfaat. Untuk apa? Untuk memudahkan beradaptasi dengan lingkungannya. Wow. Seringkali itulah yang kita lakukan, benar. Karena kita ingin diterima dengan baik dalam setiap ruang lingkup pergaulan kita. Sehingga kita dapat berkompromi terhadap nilai-nilai apapun juga yang dianut oleh mereka. Kita ingin menjadi anak gaul di setiap komunitas kita. Kita ingin dianggap keren. Kita ingin menjadi populer di antara mereka. Dan kita ingin dianggap apapun juga. Apapun juga lainnya yang menyenangkan hati mereka. Sehingga kita dapat diterima di antara mereka. Dan untuk itu, kita rela mengorbankan nilai-nilai kebenaran yang sejati. Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang saya percaya telah ada dan tertanam jauh di dalam hati kita. Tapi telah terkubur dalam-dalam oleh nilai-nilai kebenaran lain yang dituntut dari kita. Oleh komunitas di mana kita sedang berada. Bahkan mungkin saja apa yang dituntut itu? Nilai-nilai kebenaran dari komunitas-komunitas yang ingin kita masuki itu adalah nilai-nilai kebenaran duniawi yang tidak selaras dengan kebenaran, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Apakah kita mau demikian? Mengorbankan kebenaran yang sejati itu hanya untuk dapat diterima di dalam lingkungan mereka.
Belum lagi guys, satu lagi wujud kemunafikan ya. Jika di dalam kehidupan kita apa yang ada di dalam hati itu ternyata nggak selaras dengan apa yang keluar dari mulut dan tingkah laku kita. Bisa jadi di depan seseorang kita dapat bersikap amatlah manisnya. Walau di dalam hati sebenarnya kita sedang menyimpan kebencian pada orang tersebut. Bahkan bisa jadi di mulut terucap kata-kata yang baik, bahkan doa untuk seseorang, tetapi dalam hati kita justru sedang mengucap sumpah serapah pada orang yang sama itu juga. Oh, ada begitu banyak orang yang seperti demikian guys. Dan sejujurnya, kita pun sedang dibesarkan dalam nilai-nilai yang seperti demikian. Nilai-nilai yang penuh kepalsuan. Semua serba palsu. Sehingga keaslian itu telah menjadi sesuatu yang langka dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan ini. Guys, itulah fakta kehidupan. Dan di usia kalian yang sudah remaja ini saya yakin kalian telah mulai melihat kepalsuan demi kepalsuan yang banyak terjadi di sekitar kehidupan kalian. Bersiaplah untuk itu. Tapi guys, saya tidak sedang hendak mengajarkan agar kita kemudian mencetuskan keaslian diri kita ini melalui cara-cara yang enggak benar, yang tidak sopan, melanggar tata krama, berbuat keonaran dan lain sebagainya. Saya juga tidak sedang mengajar kalian untuk menjadi orang-orang yang anti mainstream ya, yang anti kemapanan dan bahkan anti aturan, ataupun menjadi ekstremis-ekstremis yang secara umum boleh disebut sebagai para bad guys itu. Enggak. Saya juga tidak sedang mengajarkan agar kalian menjauhi pergaulan kalian, membatasi pergaulan kalian sedemikian rupa agar tidak terjebak di dalam kepalsuan, agar tidak menyendiri, agar antisosial dan lain sebagainya. Tidak, saya tidak sedang mengajarkan kalian untuk menjadi orang-orang yang demikian. Tetapi saya sedang ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang apa yang sebenarnya asli, original dari diri kalian itu. Sesuatu yang asli dari diri kita itu seperti apa sih? Apa yang menjadi originalitas eksistensi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan? Itulah yang seharusnya kita tampilkan di dalam kehidupan kita. Jadi guys, manusia itu diciptakan oleh Tuhan baik adanya. Bahkan segambar dan serupa dengan Dia. Nggak perlu ya, saya tunjukin lagi ayatnya. Semua sudah pada tahu. Segambar dan serupa dengan Allah. Itulah manusia pada mulanya. Karena itu saya percaya bahwa di dalam diri setiap manusia kebaikan itu eksis. Kebaikan itu ada. Jauh di dalam diri kita. Aslinya manusia itu baik guys. Aslinya kita semua ini baik. Namun demikian memang dosa kemudian telah hadir dalam diri manusia yang kemudian telah mengubur dalam kebaikan dan keserupaan manusia dengan penciptanya itu. Dosa telah menutup kebaikan dan keserupaan kita dengan Allah. Tapi bukankah kita semua telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Karena jika demikian, maka sudah seharusnya lah
kebaikan dan keserupaan manusia dengan Allah itu dapat muncul kembali di permukaan diri kita. Karena itulah yang asli dari diri kita. Itulah originalitas karakter kita. Yang merupakan ciptaan Allah yang baik. Yang segambar dan serupa dengannya. Karena itu jika kita sudah menjadi anak-anaknya, maka tunjukkanlah originalitas karakter kita yang baik itu kepada dunia. Kepada setiap ruang lingkup kehidupanmu, guys. Tunjukkan keaslianmu itu dalam satu wajah saja. Di setiap komunitas manapun kalian berada. Satu wajah yang asli. Wajah yang mencerminkan kemuliaan Allah. Dan untuk itu, jangan pernah takut untuk disisihkan oleh dunia ini. Karena ada tertulis, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan jangan pernah kecil hati. Karena juga ada tertulis bahwa Allah akan membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan di hadapannya. Karena itu nyatakanlah setiap kebenaran tanpa keraguan, tanpa kepalsuan, tanpa ketakutan untuk dikucilkan oleh dunia ini. Seperti juga ada tertulis, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi guys, jangan sekali-kali kita mau mengkompromikan kebenaran itu. Janganlah kita membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, itu maksudnya. Demi segala macam motivasi apapun juga, demi mencari aman, demi diterima di dalam ruang lingkup pergaulan kalian, atau apapun juga. Jangan mengorbankan kebenaran firman Tuhan itu demi apapun juga. Apalagi kalau hanya untuk cari aman dan agar kita dapat diterima di lingkungan kita. Dan kiranya kita dapat membawa nilai-nilai kebenaran sejati dari firman Tuhan itu. Seperti yang telah kita terima selama ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Serta memberi pengaruh yang baik kepada komunitas manapun kita menjadi bagian di dalamnya. Itulah konsistensi. Itulah kesetiaan. Itulah keaslian, originalitas diri kita sebagai ciptaan Allah yang baik. Itulah kehidupan yang berintegritas di dalam Kristus. Yang seharusnya kita hidupi dalam setiap langkah, dalam setiap waktu, dalam setiap aspek dan ruang lingkup kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan itulah yang Tuhan kehendaki atas kita. Kita semua yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pertanyaannya sekarang adalah, maukah kita? Maukah kalian semua membangun sebuah gaya hidup yang berintegritas di dalam Kristus?
a lifestyle with integrity in Christ. Agar hidup kita ini, setiap waktu dalam hidup kita ini, boleh senantiasa meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu. Dan tolonglah kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu itu ya Tuhan. Bukan hanya mendengar dan merenungkannya, tetapi juga dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang berintegritas di dalam-Mu. Sehingga hidup kami ini boleh selalu berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Dan boleh senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Segala puji, hormat, sembah, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan sekaligus menyiapkan hati kita untuk doa syafaat, mari kita sekali lagi menyanyikan menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati ibadah ini sampai saat ini ya Tuhan. Berkati persekutuan remaja yang akan diadakan hari Jumat besok ya Tuhan. Berkati supaya semua anggota remaja dapat berkumpul, dapat hadir dalam acara persekutuan ini. Berkati juga supaya siapapun yang akan melayani dapat dimampukan dalam melayani ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa supaya koneksi dan perangkat yang akan kita gunakan ya Tuhan, berkati supaya dapat digunakan dengan baik dan tidak ada kesalahan. Tuhan, kami juga akan berdoa untuk pemuritan yang akan diadakan lagi pada bulan ini ya Tuhan. Berkati supaya pemuritan dapat menjadi berkat bagi seluruh remaja AKP, supaya dapat iman mereka dapat bertumbuh dan terpelihara. Tuhan, kami juga akan doakan untuk negara kami Indonesia ya Tuhan, yang beberapa waktu ini telah dilanda beberapa bencana ya Tuhan.
Berkati Tuhan supaya keluarga korban dapat terhibur ya Tuhan, supaya berikan mereka sukacita ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa supaya semua ya Tuhan, bantuan yang terkumpulkan supaya dapat tersampaikan pada mereka dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk kesehatan masing-masing remaja GKA Agape ya Tuhan dan keluarga mereka. Tuhan berkati ya Tuhan, jaga mereka, lindungi mereka dengan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang akan kita berikan pada hari ini ya Tuhan. Berkati supaya persembahan ini dapat berguna bagi perkembangan gereja dan bagi kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupanmu, karena Ia akan memberikan kekuatan baru, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah selesai, teman-teman silakan untuk duduk, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.